kabarnya profesor yang mempunyai otak mangkrak? Profesor yang mempunyai otak mangkrak ini kayaknya sih lagi, ya nggak tahu ya. Ngunjungi Gus Nur ke penjara. Ngunjungi Gus Nur sama Bambang Tri, dia ngajak istri, si Profesor Mangkrak ini. Ke penjara. Nggak tahu mau ngapain. Tapi video gua bukan itu ya. Nanti ini kok belok-belok kemana-mana. Nanti saya bahas terpisah saja. Ngapain Amin Rais, si Profesor Mangkrak ini, kunjungi Gus Nur sama Bambang Tri ke penjara. Udah biarin lah mereka mau buat apa kali. Mudah-mudahan si Profesor Mangkrak ikutan nyusul beneran. Enggak bercanda. Doain orang jelek itu nggak boleh, nggak baik. Oke, saya tidak akan bahas Profesor Mangkrak, tapi saya akan bahas IKN bakal mangkrak. Ada nggak ya? Gini hari ada yang bahas IKN mangkraknya, ada nggak ya? Yang sudah pembangunannya luar biasa ini, ya sekarang sudah dibuka untuk umum, untuk bisa bebas mengunjungi. Masih ada nggak ya yang bilang IKN mangkrak? Amin Rais di setiap kesempatan kalau bicara IKN pasti mangkrak. Nah, pun demikian juga Deddy Sitorus dan tidak ketinggalan juga Rocky Gerung-Gerung. Belakangan kemarin santer mereka ini menarasikan bahwa IKN tidak menarik bagi investor luar negeri. Matane petrol. Bang, jangan ketawa. Aduh, aku juga sakit lagi. Jangan ketawa, Bang. Aduh, sakit. Iya. Mereka terus menarasikan bahwa IKN tidak menarik bagi investor asing karena dibuat tanpa rencana, tanpa bla 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 bla. Iya, karena yang ngomong ini matanya jereng. Melek tapi nggak bisa lihat. Sekarang hari ini Presiden Joko Widodo groundbreaking untuk 3 investor asing dari Australia, dari Rusia, dan dari China. Sekarang Profesor Mangkrak mau ngomong apa kalau sudah begini? Profesor otaknya mangkrak. Oh, diar ya. Oke, seperti apa ketiga investor tersebut? Sekarang sudah masuk ke IKN. Check it out. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking tahap 8 di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada hari Rabu 25 September 2024. Hal ini menarik dari groundbreaking kali ini adalah adanya investor asing yang turut menanamkan modalnya di IKN pertama kali. Presiden melakukan peletakan batu pertama proyek 2 perusahaan bermitra dengan internasional terdiri dari Australia Independent School Nusantara yang akan membangun sekolah internasional dari jenjang PAUD hingga SMA, dan dari negara Rusia melalui Magnum Resort Nusantara yang akan membangun kawasan hunian dan komersial. Kemudian ada dari Tiongkok melalui Delonix Nusantara yang akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan. Adanya investor asing ini menunjukkan ketertarikan yang sama kuatnya dengan investor dari dalam negeri terhadap potensi Nusantara. Namun demikian, otorita IKN tetap mengedepankan kehadiran merek lokal yang menjadi kebanggaan nasional. Dari 8 groundbreaking selama setahun terhitung sejak September 2023 hingga September 2024, menunjukkan bahwa investasi di IKN benar-benar berjalan
bahkan sudah ada yang beroperasi dan diresmikan. Suasana antusias dan atmosfer yang positif menyelimuti persiapan groundbreaking di mana masyarakat umum yang mengunjungi Nusantara turut memberikan persepsi positif tentang pembangunan yang sedang berjalan. Presiden Joko Widodo terus menunjukkan perhatian besar terhadap pembangunan IKN. Dukungan kuat dari pemerintah juga akan berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dalam rapat Kabinet Agustus lalu di Nusantara menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan di ibu kota Nusantara dengan sebaik-baiknya. Groundbreaking investor asing ini menjadi bukti bahwa Nusantara terus berkembang sebagai kota masa depan cerdas hijau dan berkelanjutan, sekaligus menandai langkah penting menuju transformasi Indonesia di kancah internasional. Siap. Semangat Pak. Pak, ada groundbreaking 5 groundbreaking tadi. Ya, ini yang paling penting, investor, investasi asing sudah masuk ke ibu kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang fasilitas kepemerintahan memang semua dihandle oleh pemerintah. Pak, berarti ini investasi asing perdana ya Pak, yang groundbreaking? Ya, hari ini ya. Ya. Kedepannya ada lagi nggak Pak? Kedepannya untuk yang asing sendiri ada masuk? Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan di screening, tidak semua masuk langsung iya, ini masuk iya, ini masuk iya, kan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN agar terbangun sebuah ekosistem yang baik sehingga Nusantara menjadi lokasi yang menarik. Total investasi dari swasta berapa Pak hingga groundbreaking ke-8 ini? Nanti tanyakan ke Pak Raja Juli, komplit semuanya. Pak, ini groundbreaking terakhir sebelum 20 Oktober Pak? Apa ya? Groundbreaking Ya terakhir belum terakhir. tentu, nanti jangan-jangan seminggu nanti tanya yang pengen. Siap. Terima kasih teman-teman. Groundbreaking lagi. Ya, Pak Jokowi pilkada sekarang udah masuk. Ya, makin makin nyinyir lo. Amin Rais, Deddy Sitorus, Rocky Gerung-gerung. Ini udah kayak trio wek-wek aja ini kalau ngomentarin IKN tentang investor lagi. Apalagi Deddy Sitorus. Deddy Sitorus, DPR RI dari PDIP. Yang terus nyinyir masalah IKN, utamanya investor asing, tidak ada yang mau masuk ke IKN. Iya. Nanti jangan sampai ada yang komentar bahwa rakyat penduduk Indonesia tanggal 27 November sudah tidak ada lagi yang mau milih calon pilkada yang diusung oleh PDIP. Jangan sampai dibalas begitu loh. Jangan dibalas seperti itu, jangan sampai. Nggak apa-apa, Deddy Sitorus dari PDIP nggak dukung IKN, nyinyirin terus IKN, ya, nyerang terus Jokowi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Wong yang puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi masih 85% kok terakhir di September kemarin, nanti saya bahas hasil poll tracking ya, surveinya ya. Itu pula nanti di Pilkada serentak 27 November, dipastikan tidak akan pilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Ayo. Ini namanya take and give. Memberi dan menerima. Ya, gitu dah. Lu benci IKN, lu serang terus Jokowi, nggak apa-apa. Ya, kita mah slow-slow aja, men. Cukup datang ke TPS dan kita tidak milih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Ya, termasuk Banten. Event itu
koalisi atau berpasangan dengan Golkar, tetap kita nggak milih. Ayo. 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 Jawa Tengah, gampang. Ya, Andika. Kita nggak akan pilih itu. Kebetulan saudara saya banyak Jawa Tengah, udah bilang, enggak, kita enggak. Pokoknya yang dari PDIP enggak lah. Jawa Timur, Tri Risma hari ini. Enggak juga, Bang. Cocok. Nah, berarti masih terkonsolidasi dengan baik ini, ya. Nah, caranya begitu aja, simple as easy, ya. Nggak usah repot-repot, nggak usah ngotot-ngotot, ya. Ini apa-apa, balas aja begitu. Take and give. Oke ya, itulah kemajuan yang luar biasa IKN jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo di tanggal 20 Oktober besok. Dan kemudian berganti ke Prabowo, mudah-mudahan akan terus berlanjut dan makin dahsyat lagi. Dan jangan lupa tanggal 27 November kita beramai-ramai datang ke TPS dan tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP serentak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.